Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penata laksanaan pada karies gigi pada balita sangat berpengaruh terhadap stunting pada balita. Jika kita tidak tepat dalam penanganan karies gigi pada balita, maka akan menyebabkan stunting pada anak-anak di masa yang akan datang. Besti Dinkes Kota Palembang. Oke, Besti. Ya, di podcast kita kali ini di Oke Besti, obrolan kesehatan dan berita terkini, sudah kehadiran atau berbincang dengan narasumber yang hadir dari Puskesmas Kampus. Ada Dokter Gigi Fungsional dari Puskesmas Kampus Kota Palembang. Apa kabar Ibu Dokter Gigi Naning Ernawati? Alhamdulillah baik Kak Madi. Iya, sehat Besti? Sehat Besti. Oke, sehat Besti. Iya. Untuk berbincang atau ngobrol hari ini kita ada inovasi dari Puskesmas Kampus tentang anting dedikasi kita. Iya. Atasi stunting dengan deteksi dini karies balita. Iya, karies gigi pada balita. Iya. Iya. Berbicara tentang inovasi, ya. Banyak puskesmas yang memberikan inovasi sebagai inovator baru di Kota Palembang. Salah satunya adalah Dokter Gigi Naning Ernawati. Inovasi ini diawali atau bermula dari mana, Bu? Jadi latar belakang terjadinya inovasi ini ya. Jadi sebelumnya kami ini mendatangi posyandu. Jadi hampir 80% balita yang datang ke posyandu di wilayah Lorok Pakjo, wilayah kami itu Kelurahan Lorok Pakjo, itu banyak yang menderita karies gigi Kak Madi. Iya. Jadi dari 80% itu 10 diantaranya itu menderita stunting. Iya. Nah, dari 10 itu ada 8 yang mengalami karies gigi. Iya. Jadi bermula dari itu, jadi kami ini kita tahu bahwa stunting itu ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi kami ini berpikir selama ini penata laksanaan stunting di Puskesmas Kampus ini memberikan makanan tambahan kepada balita, tapi belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penanganan stunting, sehingga kami mencari penyebab lain. Apakah ada penyebab lain yang menyebabkan asupan kalori yang pada balita itu mengalami kekurangan? Iya. Bermula dari situ kami berpikir ternyata berdasarkan studi literatur Kak Madi, jadi karies gigi bisa menyebabkan asupan makanan yang kurang pada balita stunting. Yeah. Jadi anak jadi males makan kalau giginya sakit. Nah, bermula dari situlah kami berinisiasi untuk mengadakan inovasi anting dedikasi kita untuk membantu mengatasi stunting yang ada di wilayah kerja kami. Jadi tanpa kita sadari ya, Besti ya, berpengaruh ya dari mungkin hal yang sangat kecil sekali, dari berawal kita makan menempel sisa makanan di gigi kita, terjadinya plak dan akhirnya menyebabkan karies gigi. Iya, benar. Nah, karies gigi ini ternyata dapat berpengaruh terutama bagi anak-anak balita ya. Anak balita untuk masa depan mereka terhadap gizi yang menyebabkan stunting. Iya, benar Kak Madi. Gitu ya. Iya. Nah, berbicara masalah karies gigi, apakah ada ada berapa periode atau berapa kali kita untuk membersihkannya, Bu? Jadi kalau berdasarkan kita periode untuk membersihkan gigi, untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut, minimal itu 2 kali sehari untuk menyikat gigi. 2 kali sehari ya? Iya, tapi waktunya harus diperhatikan Kak Madi. Ya? Jadi waktunya itu kita terutama habis sarapan pagi dan malam sebelum tidur. Biasanya kalau kita kadang-kadang malas mau membersihkan gigi pada waktu malam hari sebelum tidur. Jadi itu yang menjadi penyebab akhirnya sisa makanan menumpuk, akhirnya terjadi plak terjadi kalsifikasi kalau istilah di kedokteran gigi, akhirnya mengeras, lama-lama akan menjadi kalkulus menyebabkan giginya berlubang. Awalnya dari situ. Iya. Jadi Bu ya, tadi ternyata hal yang salah. Kebanyakan besti nih ya. Bener nggak? Bener ya? Iya. Nah, jadi kebanyakan kita kalau sudah pada saat kita mandi biasanya menggosok gigi. Iya, benar. Habis gosok gigi kita baru sarapan. Iya. Nah, setelah sarapan kita beraktivitas. Iya. Itu waktu yang kurang tepat. Pola yang salah yang harus kita rubah. Jadi sebaiknya kita sarapan dulu. Setelah sarapan baru kita akan menggosok gigi. Karena pada waktu kalau kita masih sarapan, terus sebelum sarapan kita sudah menggosok gigi, otomatis
makanan yang menempel, sisa-sisa makanan yang menempel di dalam Iya. gigi tidak ikut terbersihkan ya. Oke. Iya. Nah, jadi untuk tadi kan 2 kali Bu ya dalam satu hari. Minimal 2 kali. Berarti boleh lebih. Boleh lebih. Apakah berpengaruh misalnya jika kita sering gosok gigi? Apakah akan mengakibatkan gigi kita ada pengalaman penipisan atau seperti apa? Apakah berpengaruh Bu? Tidak ada. Sesering mungkin gosok gigi. Tidak ada Kak Madi. Nggak ada, Karena karena sebenarnya kalau kita mengkonsumsi buah dan sayur itu juga akan membantu membersihkan gigi secara alami, namanya self cleansing secara alami yang dilakukan oleh mulut. Jadi kalau kita makan buah dan sayur yang banyak mengandung air. Oke. Nah, ini berbicara masalah inovasi yang Ibu kembangkan sebagai inovator Kota Palembang. Apakah ada peran atau adakah program yang masuk atau yang terlibat di dalam inovasi ini? Iya, benar Kak Madi, bahwa inovasi anting dedikasi kita ini melibatkan program-program yang lain. Kita tidak bisa berdiri sendiri dalam mengatasi stunting. Jadi mulai dari hulu sampai ke hilir harus saling bekerja sama. Iya. Jadi program-program yang terlibat pun banyak. Jadi salah satunya ada program gizi, ada program pelayanan anak, karena ini anak ya yang kita atasi. Terus program counselingnya, dari segi sanitasinya, dari segi promkesnya, itu juga harus saling bersinergi untuk mengatasi stunting. Jadi untuk lintas sektornya pun juga demikian. Jadi kami ini saling bersinergi antara lintas program maupun lintas sektor. Karena kami untuk inovasi anting dedikasi kita ini, bahwa kita ini mengatasi masalah stunting ini tidak bisa diatasi dengan sendiri, jadi harus saling bekerja sama antara lintas sektor yang satu dengan yang lainnya. Oke. Terus ketertarikan Ibu, lo kok bisa, maksudnya terpikir nih ada hubungannya stunting dengan gigi, hanya terfokus pada balita, remaja, dewasa? Kalau remaja, karena kalau kita menangani stunting stunting itu biasanya 5 tahun ke bawah Kak Madi. Jadi kalau untuk anak-anak yang sudah SD atau remaja itu tidak termasuk kategori stunting. Karena di masa-masa balita benar. itu adalah perlu pemantauan khusus gitu Bu ya. Iya benar. Nah, terus tadi Ibu sampaikan ada lintas program, terus ada lintas sektor. Nah, lintas sektor yang terkait siapa saja Bu? Lintas sektor yang terkait itu banyak ya Kak Madi. Itu termasuk kader, karena kami ini dibantu disupport oleh kader. Terus dalam segi pendanaan kami alhamdulillah dapat bantuan dari FKPI, Forum Kader Seluruh Indonesia, dari Rumah Sakit Mama. Jadi lintas sektor tuh banyak alhamdulillah dari Pak Lurah, Bu Camat, Pak Camat itu sangat mendukung sekali. Lintas program kita sudah masuk, lintas sektor sudah masuk, CSR juga sudah ada gitu ya. Tapi masih tetap dibutuhkan CSR dari luar supaya inovasi kita ini menjadi lebih berkembang. Nanti setelah berkembang, inovasi ini berjalan dari bulan atau tahun berapa Bu? Sebenarnya inovasi ini mulai berjalan mulai tahun 2021 itu sudah mulai kami gagas, tapi belum terdokumentasi dengan bagus. Jadi mulai tahun 2021 itu sudah mulai kami melakukan pemeriksaan gigi ke posyandu tapi belum terdokumentasi. Mulai terdokumentasi dengan bagus awal tahun 2022. Iya, benar. Dengan berjalannya 1 tahun ada ada waktu untuk selalu berbenah. Jadi di tahun 2023 ini berarti sudah terdokumentasi dan insya Allah lebih baik dari tahun alhamdulillah, insya Allah akan lebih baik dokumentasi. Nah, berbicara ini apakah ada ada dari puskesmas terutama kita di Kota Palembang maupun yang ada di kabupaten sudah melakukan melirik nih untuk melakukan replika atau pengen nih kami punya inovasi seperti yang dibuat oleh Ibu. Benar. Sebenarnya inovasi ini mudah direplika karena dengan biaya yang tidak begitu besar. Terus kita juga melibatkan peran lintas sektor maupun lintas program yang ada. Jadi kemarin memang ada yang sudah bertanya secara pribadi bagaimana kok ada hubungannya, bagaimana hubungannya dengan karies gigi, karena maksudnya kami ini baru
terpikir Kak Madi bahwa ternyata itu ada karies gigi yang terkait dengan stunting seperti telur ayam dengan ayamnya, jadi saling berhubungan. Nah, jadi kami ini harus ayam dan telur ayam. Iya, karena memang tidak bisa ini ya, saling berketerkaitan. Iya. Jadi biasanya balita-balita yang stunting ini banyak yang mengalami masalah karies gigi. Iya. Itu berdasarkan studi literatur itu 87% balita stunting itu mengalami karies gigi. Iya. Ternyata memang benar. Benar ya. Benar Kak Madi. Jadi memang benar bahwa kami ada 10 balita stunting yang kami tangani ini 8 diantaranya karies gigi. Hanya 1 yang bagus. Oh, gitu, iya benar Kak Madi. Ya. Benar. Di sini harapan Ibu ke depannya anting dedikasi kita ini seperti apa? Harapannya inovasi ini pengen berkembang lebih besar lagi. Jadi harapannya puskesmas-puskesmas yang lain juga akan bisa mereplika ya. Amin. Karena apa? Karena kita seluruh puskesmas terutama yang ada di Kota Palembang ini diberi tugas dan amanah oleh pemerintah untuk menurunkan angka stunting yang ada di Kota Palembang. Kita tahu bahwa stunting ini masih tinggi Kak Madi. Jadi masih 19% di Sumsel masih menyumbang angka stunting. Jadi kita harus saling bersinergi. Mudah-mudahan puskesmas-puskesmas yang lain mungkin akan lebih bagus lagi. Amin. Iya. Iya Kak Madi. Iya. Nah, ini apakah ada ucapan terima kasih Bu kepada pemerintah setempat atau orang-orang yang terlibat di dalam inovasi ini? Silakan Bu. Oh iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, terus Bapak Wali Kota Palembang, terus Ibu Kepala Dinas kita, Ibu Penti, terus Dr. Evi selaku pimpinan Puskesmas Kampus, dan tim yang ada di Puskesmas Kampus, karena kami saling bersinergi Kak Madi. Jadi kami ini kalau kerja tidak bisa kerja sendiri-sendiri, kami merupakan tim. Jadi dalam mengatasi stunting kami juga tim. Jadi saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Kalau inovasi anting dedikasi kita ini memang saling berkolaborasi. Kita menangani stunting tidak bisa dengan istilahnya mengandalkan cuma satu sektor saja. Jadi harus saling bersinergi. Jadi kami ini memang saling bahu-membahu bagaimana caranya stunting yang ada di Kota Palembang ini akan turun. Jadi targetnya kan untuk tahun 2024 itu 14% ya stunting yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa ikut membantu menyumbangkan menurunkan angka stunting yang ada di Kota Palembang. Keren ya inovasinya. Iya, terima kasih Bu Dr. Gigi Naning Ernawati sudah mampir ke podcast kami di Oke Besti ya, Dinkes Kota Palembang, obrolan kesehatan dan berita terkini. Kita berharap dari Puskesmas Kampus nanti ada lagi inovasi-inovasi yang lain untuk hadir di sini, untuk ngobrol bersama kami di sini, karena saya tahu inovator-inovator yang ada di Kota Palembang itu banyak kreativitasnya. Iya. Oke, terima kasih Ibu. Ternyata Besti Dinkes Kota Palembang dari awal kita dari sejak dini, dari dalam kandungan perlu kita perhatikan, dan anak-anak di usia balita ternyata hal yang sangat kecil menjadi besar bagi kita. Dan kita ketahui juga bahwa perawatan gigi dari anak-anak balita sangat berpengaruh terhadap stunting anak-anak untuk di masa depan. Kita berharap generasi yang akan datang menjadi generasi yang baik dan memberikan sesuatu yang lebih untuk bangsa kita ini. Dan Besti Dinkes Kota Palembang masih terus akan bersinergi terhadap inovasi-inovasi dan informasi-informasi yang akan kami sampaikan. Besti Dinkes Kota Palembang. Oke Besti. Iya, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share di Oke Besti Dinkes Kota Palembang. Izin mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.